Dicopotnya foto Ridwan Kamil ini menjadi salah satu simbol akhir dari masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Nantinya foto B. Mahmudin akan dipasang di dinding ini. Siapa B. Triadi Mahmudin? Dia tak lain adalah Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Di tahun politik, B. menyebut salah satu tugas utamanya memastikan pemilu lancar. Intinya saya ada pejabat gubernur, jadi anak pada pejabat untuk mengisi kekosongan hingga nanti terpilihnya gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak. Yang pertama dan tentu harus memastikan bahwa pemilu aman, damai, dan lancar, pemilu baik legislatif maupun pilpres. Apa yang dimaksud B. Mahmudin memastikan pemilu lancar? Apakah ini terkait dengan menjaga misi politik elit istana, khususnya Presiden Joko Widodo? Ini pada akhirnya menjadi tanda tanya di tengah proses pemilihan penjabat kepala daerah yang dinilai kurang transparan dan akuntabel. Makanya proses yang kurang transparan, kurang akuntabel kan tidak salah kalau kemudian akhirnya dihubung-hubungkan dengan pemilu 2024. Apalagi kalau misalnya memang itu dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas pemilu tidak masalah. Tapi kemudian ketika misalnya ada pengantar bahwa presiden akan cawe-cawe dan lain sebagainya. Nah, anasir itu yang menjadi tidak terhindarkan. Harusnya itu bisa dihindari kalau keputusan Komisi Informasi lalu putusan Mahkamah Konstitusi soal proses yang terbuka, transparan, dan akuntabel itu bisa dijalankan. Mendagri Tito Karnavian menyebut jika ada penjabat yang bandel alias tidak netral bakal diberi sanksi. PJ ini kan tidak perintahkan netral. Anda adalah SN. Tujuan Anda menjadi PJ ngisi kekosongan agar pemerintahannya running. Syukur kalau bisa memperbaiki sistem. Yang kemudian kedua, kami melakukan evaluasi 3 bulan sekali. Anda diawasi banyak pihak, di internal diawasi juga oleh karyawan-karyawannya, ya, yang juga bukan orang-orang bodoh, pintar-pintar juga mereka itu. Yang kedua juga mereka diawasi oleh jajaran pengawas internal, mereka diawasi oleh masyarakat dan diawasi juga oleh seluruh partai politik. Meski begitu, ada pula spekulasi publik soal nama PJ Kepala Daerah yang dikaitkan sebagai pilihan orang dekat, termasuk yang dekat dengan Pak Menteri Tito Karnavian. Apalagi kan ini cukup banyak ya, bukan hanya orang dekat presiden ya, tetapi juga orang dekat Menteri Dalam Negeri. Tetapi yang sangat disayangkan, akuntabilitas mengapa nama itu dipilih, lalu kapasitas dan kompetensi apa yang membuat yang bersangkutan cocok untuk menjadi penjabat di daerah tersebut, itu yang tidak pernah terang benderang dibawa ke ruang publik. Akhirnya apa? Spekulasi atau anasir-anasir asumtif itu yang lebih dominan, dan itu kan kurang produktif ya, kontraproduktif bagi kebutuhan kepercayaan yang dibutuhkan oleh penjabat, dan juga penjabat yang mestinya bisa langsung bekerja ekstra menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang dia miliki di daerah. Nana Sujana yang sebelumnya jadi Kapolda Metro Jaya juga disebut-sebut sebagai pilihan orang dekat Mendagri Tito Karnavian yang juga berlatar belakang Polri. Nana Sujana hari ini dilantik sebagai penjabat Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo. Pengangkatan PJ Kepala Daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dinilai berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, terlebih di tahun politik. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.